Hadiratnya yang kudus. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Kami tunduk, ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. amin Tuhan. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. kami tunduk hormat kepadamu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Katakan haleluya. Mari bersama katakan kembali. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi hadirat-Mu. Tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya. Kami datang ke gunung-Mu Tuhan. Ku datang ke gunung kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu,
roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, 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 amin. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya. Amin Tuhan. Kau mengasihi diriku dengan
Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Amin. Dan darah anaknya lah yang menebus kita semua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. kami berikan pujian kami kepadamu ya Bapa Allah kami yang hidup. Segenap hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, besarkan mengagungkan nama-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sukacita sekali kita boleh bersama-sama kembali. Bapak Ibu yang berada di rumah dan kami semua yang melayani di tempat ini, kita boleh bersama-sama mendekat pujian kepada Tuhan. Memuji Tuhan di setiap waktu hidup kita. Amin. Naikkan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Lagi naikkan pujian
di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Amin. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanku, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Kembali dengan pujian ini, memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah, hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Amin. Jalan hidup kita hanya menuruti kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita saja. Amin. Naikkan pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. sebab ada tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin Tuhan. Mari bersama menaikkan pujian kembali.
diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. sebab ada tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Amin. dia kembali Dan membangunkan. dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hanya hari-Mu Tuhan yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Tiada yang kami nanti lagi di dalam hidup kami selain Engkau saja ya Bapa. Haleluya. Mari bersama. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, Hanya hari-Mu Tuhan. hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapan kami. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami Tuhan. Besar sukacitaku untuk memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu. Tuhan dan kerajaan-Mu itu senap hidupku sekarang dan selamanya. Lagi nyanyikan pujian ini. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya hari-Mu. Hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapan kami. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami. Besar sukacitaku untuk memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi. Takkan ku harap lagi
hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaanmu, Tuhan dan kerajaanmu itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Benar Tuhan, hanya hari-Mu yang kami nantikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami tahu, supaya kami mengerti penebusan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada yang kami harap lagi di dunia ini selain Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, kita harus benar-benar berpikir realistis. Berpikir realistis melihat keadaan dunia hari ini. Dunia menghadapi banyak masalah. Banyak masalah yang mengancam keselamatan jiwa, yang merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup. Bukan saja wabah COVID-19, tetapi juga berbagai krisis lain, seperti bencana alam, banjir, kebakaran hutan, global warming, belum lagi saudara-saudara ketegangan antar negara, perang dagang, penguasaan atau aneksasi satu wilayah dari negara lain, seperti yang sekarang juga ada di Palestina, di Timur Tengah, ketegangan di Hong Kong, dan lain sebagainya. Krisis-krisis kehidupan ini harus membuat kita berpikir logis. Kita tidak bisa mengharapkan dunia sama seperti yang pernah dilalui oleh kita dan orang tua kita. Dunia tidak bisa menjadi sama lagi, apalagi setelah adanya COVID-19 ini. Dunia tidak mungkin sama lagi. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi,
dan berbagai aspek lain. Belum lagi adanya perhitungan para astronom mengenai adanya tabrakan planet, sementara nyawa kita bisa tercabut setiap saat oleh berbagai alasan-alasan. Hal ini harus makin menyadarkan kepada kita bahwa benar-benar dunia tidak bisa menjadi pelabuhan hidup yang nyaman. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengharapkan kenyamanan dari dunia ini. Jiwa yang belum, maksud saya, jiwa kita tidak akan tenang hidup di dunia dengan segala permasalahan dan persoalan-persoalan yang berat ini, saudaraku sekalian. Belum lagi munculnya radikalisme dan orang-orang yang berusaha untuk memiliki keuntungan di atas penderitaan orang lain, saudaraku. Dan Alkitab memang menubuatkan hal ini. Benar-benar Alkitab jelas menubuatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dan Matius 24 adanya keadaan yang sukar, keadaan yang sulit yang dialami oleh manusia. Nah, ini harus menyadarkan kita bahwa kita hidup di satu dunia yang benar-benar tidak bisa diharapkan lagi untuk dihuni dengan nyaman. Pengertian bahwa bumi ini bukan pelabuhan yang nyaman akan juga memberi penghiburan kepada kita dan sekaligus kekuatan. Penghiburan artinya kita memang tidak bisa mengharapkan dunia menjadi tempat hunian yang nyaman. Dan menjadi kekuatan kita untuk mengharapkan dunia lain yang lebih baik, yaitu langit baru dan bumi baru. Kita sedang menyongsong suatu kehidupan yang penuh harapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Hidup yang penuh pengharapan, yang pasti bisa diharapkan dan hidup yang benar-benar menjanjikan, saudaraku. Untunglah kita hanya hidup paling lama 100 tahun. Untunglah kita hidup hanya 70 tahun, saudaraku. Kalau hidup kita lebih dari itu, betapa celakanya. Hidup di dunia seperti ini selama ratusan tahun, ribuan tahun apalagi. Betapa celakanya. Syukur kita hanya memiliki 70 tahun umur hidup kita. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, saudaraku. 2 Korintus pasal 4, saudara. Ayat yang ke-18. Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terus terang saudara, saya sering desperate ya, susah. Dan ada sedikit kekecewaan juga, saudara. Kalau melihat kenyataan betapa sedikitnya orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan yang sama dengan beriman. Beriman dengan benar. Seperti iman yang ditunjukkan oleh Abraham. Beriman berarti meninggalkan segala sesuatu. Beriman berarti melepaskan segala sesuatu. Dan itu telah ditunjukkan oleh Bapak orang percaya. Dan kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Abraham, Abraham adalah bapak kita, maka kita akan bersedia mencontoh atau meneladani hidupnya. Mencontoh atau meneladani hidupnya, saudara. Yaitu bagaimana dia keluar dari Ur Kasdim untuk menemukan negeri yang Tuhan tunjukkan. Saudara,
panggilan Allah kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halaman, sanak famili, keluarganya. Itu sebuah panggilan yang merubah hidupnya. Merubah seluruh peta hidupnya. Dan ini contoh yang diberikan Abraham kepada kita sebagai bapak orang percaya. Kalau kita, saudaraku sekalian, mengakui anak-anak Abraham, oh, kita pasti mengikuti jejak hidupnya. Kita pasti bersedia. Dan ini sebenarnya seiring dengan ucapan Tuhan Yesus. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di sorga. Seiring dengan ucapan Tuhan Yesus, ya, kamu bukan berasal dari dunia ini. Seiring dengan tulisan Paulus, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Tetapi faktanya, aduh saudara, faktanya sedikit sekali orang yang bersedia meninggalkan dunia ini dengan segala percintaannya. Sedikit sekali. Kelihatan kok orang yang berani meninggalkan percintaan dunia dan yang tidak itu kelihatan. Saya mengkhotbahkan hal ini terus berulang-ulang. Bukan karena saya kurang bahan khotbah. Kalau orang tidak bersedia meninggalkan dunia atau percintaan dunia, itu sudah seperti kartu mati, saudara. Sudah seperti kartu mati. Artinya udah gak bisa diapa-apain. Ikut Yesus itu, saudaraku, berarti harus melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu. Tuhan berkata di Matius 6 ayat 24, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. 100% sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan atau tidak usah sama sekali. Tidak boleh ditawar, dikurangi. Bahkan 90% pun tidak cukup. Mungkin saudara berkata, Pak, saya serius, Pak. Ya. Seberapa seriusmu? Sebab kata serius itu bisa relatif. 60% hidupmu kau persembahkan, engkau merasa sudah serius. Ada yang 70% merasa sudah serius. Ada yang 80% sudah merasa serius. Bahkan ada yang 50% juga merasa sudah serius. Seberapa saudara serius? Saudara, sebenarnya ikut Tuhan Yesus itu seperti diberi kesempatan membeli kerajaan Allah. Saya harap kita tidak menjadi salah oleh karena istilah anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Istilah itu sendiri, saudaraku, bisa membuat kita itu bodoh dan tidak memenuhi bagian kita sebagai orang percaya yang benar, saudara. Mengikut Yesus seperti memperoleh kesempatan membeli kerajaan Allah. Nah, saudara mulai berkata, Pak, bukankah anugerah itu berarti pemberian cuma-cuma? Kok pakai membeli, Pak? Nanti dulu, saudara. Perhatikan, kalau Yesus tidak mati di kayu salib menebus dosa kita, kita tidak bisa membeli kerajaan Allah. Apapun dan bagaimanapun tidak bisa. Karena tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib memikul dosa-dosa kita, maka kerajaan Allah bisa dibeli. Dimiliki dengan barter. Nah, mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, berapa harganya? Barter di situ
Berapa harganya, Pak? Harganya segenap hidup kita, saudaraku. Segenap hidup kita harganya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Kita tidak akan pernah bisa memperoleh dan memiliki kerajaan Allah. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, kita bisa berpeluang untuk memperoleh kerajaan Allah. Harganya segenap hidup kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, walaupun kita punya 2 kali segenap hidup, juga tidak bisa. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, ini tindakan barter. Jelas saya tidak mengada-ada. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Ketika seorang peladang menemukan harta itu, dia menjual seluruh miliknya demi ladang itu, saudara. Demi ladang itu. Orang yang tidak tahu akan berkata, untuk apa beli ladang itu? Banyak ladang kok. Apalagi kamu menjual seluruh harta milikmu termasuk ladang-ladang yang lain demi menemukan ladang ini. Apa bedanya ladang ini? Apa lebihnya ladang ini? Oh, sebenarnya ladang ini tidak beda dengan ladang yang lain. Kelihatannya. Tetapi tahukah bahwa di dalam ladang ini ada harta yang tersimpan. Jadi dia rela menjual seluruh miliknya termasuk ladang-ladangnya yang lain demi ladang itu. Yang berharga bukan ladangnya, tetapi harta yang terkandung di dalam ladang tersebut. Nah, ini banyak orang Kristen yang ke gereja tidak merasa mendapat apa-apa, lalu tidak ke gereja lagi, bahkan ada yang sampai menjadi orang yang beragama lain. Coba saudara. Ini orang-orang yang tidak mengalami Tuhan. Coba kalau dia mengalami Tuhan, saudaraku. Oh, dia mengerti bahwa di dalam ladang itu ada harta yang tersimpan, yang tidak ternilai harganya. Lalu dikatakan kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, ini apalagi nih? Seperti menyalahi atau melanggar prinsip ekonomi. Di mana seseorang harus menggunakan modal sekecil-kecilnya, seminimais mungkin, semurah-murahnya demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu prinsip ekonomi. Membelanjakan atau menggunakan modal seminimal mungkin demi keuntungan yang lebih besar. Tetapi pedagang ini, wah saudara, sudah miring ini. Dia menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara yang sangat berharga. Ini barter. Ini barter. Nah, bicara mengenai barter ini, saudara, ternyata Paulus telah memperagakan barter ini, saudara. Ya. Kalau kita membaca Filipi pasal 3, ayat yang ke-7. Filipi 3:7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Ya, saudaraku, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oh, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini barter, saudara. Nah, banyak orang tidak berani barter. Berulang-ulang saya berkhotbah tentang kerajaan surga. Berulang-ulang saya bicara mengenai langit baru, bumi baru. Berulang-ulang saya ingatkan dunia tidak bisa menjadi tempat hunian yang nyaman. Berulang-ulang saya berbicara bahwa kita memiliki kesempatan hidup hanya sekali. Dan tidak pernah terulang. Dan itu menentukan kekekalan kita. Tetapi orang tidak berani melangkah. Banyak orang Kristen merasa sudah Kristen yang baik. Sudah jadi Kristen yang benar. Sudah cukup ke gereja, aktif, pelayanan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mengikut Yesus itu harus barter. Tadi saya gunakan kalimatnya mungkin tidak enak. Membeli kerajaan surga. Nah, orang seringkali terpaku dengan kata kasih karunia, anugerah, artinya pemberian cuma-cuma. Yang diberikan cuma-cuma itu kesempatannya. Tapi untuk memperoleh kerajaan Allah harus barter. Saya ulangi, saudara. Yang cuma-cuma itu kesempatannya. Yang cuma-cuma itu peluangnya. Tetapi, saudaraku, kerajaan Allah harus diperjuangkan untuk bisa dimiliki. Maka dikatakan aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini jelas. Ada barter. Nah, banyak orang Kristen tidak mau barter. Dia mau menikmati hidup seperti anak-anak dunia lain. Dengan irama hidupnya, saudaraku sekalian. Dan merasa sudah memiliki percaya yang benar dan layak masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan memberi kita anugerah. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang cuma-cuma. Tetapi yang cuma-cuma yang gratis itu kesempatannya, saudaraku. Kesempatannya. Kalau tidak mau menyerahkan segenap hidupnya, tidak bisa. Tidak akan memiliki kerajaan surga itu. Jelas kok Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jelas sekali. Tapi banyak orang yang hidup dalam kewajaran anak dunia. Kewajaran anak dunia. Dan inilah yang membuat mereka tidak mengenal keselamatan dengan benar dan tidak memilikinya. Kalau jujur bicara, saudara, sangat sedikit orang yang benar-benar mengerti keselamatan, ya, memilikinya dan mengalaminya sedikit sekali. Kekristenan seringkali hanya menjadi tambahan. Bahkan tidak jarang kekristenan hanya menjadi sarana orang mau memperoleh pertolongan dari Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal, saudara, kekristenan tidaklah demikian. Kekristenan itu, saudaraku sekalian, jalan hidup.
kita harus menjalani hidupnya Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tadi jelas ya, adanya barter ya saudara. Tidak bisa dihindari. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ironis saudara, saya bertahun-tahun menjadi pendeta juga tidak berani barter secara all out. Ya, saya mau jadi pendeta yang baik-baik. Ya, tidak mau masuk surga. Tidak mau masuk neraka, mau masuk surga. Aku mau jadi pendeta baik-baik, mau masuk surga. Tidak mau masuk neraka. Tidak mau. Siapa yang mau masuk neraka? Aku mau jadi pendeta yang masuk surga. Tapi tidak mau kehilangan segala sesuatu. Tidak mau kehilangan segala sesuatu. Ini masalahnya. Jadi sebenarnya saya masih mau hidup wajar. Menikmati hidup. Memiliki aset. Ya, menikmati kesenangan-kesenangan. Bahkan kesenangan-kesenangan yang bisa melukai hati Tuhan. Yang penting saya tidak melanggar moral di mata umum. Di mata manusia yang penting saya baik-baik. Tapi saya belum meninggalkan segala sesuatu. Sampai titik tertentu baru saya menyadari ada yang salah dalam hidup saya ini. Ada yang keliru ini. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Sekarang saya bisa belajar bagaimana melepaskan segala sesuatu itu. Ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Begitu. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku. Dan semua hasrat pribadiku. Kalau dari dulu saja saya tahu begini. Aduh, betapa indahnya, betapa luar biasanya hidup ini, saudara. Yang saya ingatkan saudara-saudara yang tidak berani kehilangan segala sesuatu. Anda tidak akan pernah memiliki Tuhan di dalam hidup saudara. Tidak akan pernah. Tidak mungkin. Ini yang mesti kita mengerti. Kalau kamu tidak menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, kamu tidak dapat menjadi milik Tuhan. Jelas. Galatia 5 ayat 25, 24, 25. Ya, jelas sekali itu saudara-saudara. Jadi dari apa yang tadi saya paparkan, kita bisa menemukan bahwa ikut Yesus itu barter. Barter. Kita harus rela kehilangan hidup kita. Ya. Kehilangan hidup kita artinya kita tidak lagi hidup sama seperti sebelum kita mengambil komitmen ini. Ya. Kita mau berubah, saudaraku. Kita mau berubah. Ya. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, berulang-ulang saya katakan ini. Tapi saya melihat banyak orang yang tidak mau mengerti sehingga tidak pernah mengerti. Mestinya dia mengerti. Mestinya dia tahu. Mestinya berulang-ulang. Saya ingatkan dalam satu titik tertentu. Dan saya selalu memberitahu kepada jemaat. Sampai di level tertentu saudara. Orang tidak pernah lagi bisa berubah. Tidak bisa lagi berubah. Yang duniawi tetap duniawi. Kasihan saudara. Ya. Ini juga termasuk untuk para teolog-teolog. Jangan merasa sudah memiliki teologia atau sistematika teologia di dalam nalarnya
berarti hidupnya sudah dimiliki dan dikuasai penuh oleh Allah? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Tidak, belum tentu. Jadi kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau komitmen ini saudara lakukan, nanti Tuhan akan tunjukkan bagaimana cara melepaskan diri dari ikatan dunia. Hobi-hobi kita yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya pikiran kita yang tertuju kepada barang-barang branded, ikatan kita kepada harta dunia, nanti makin lama makin makin hilang, makin lenyap. Ya saudaraku sekalian, Tuhan akan bimbing kita kok, saudaraku. Orang tidak mungkin loh memiliki kerajaan surga sementara hatinya masih melekat di dunia ini. Tuhan tidak ingin kerajaan Allah dipandang murahan. Ya, kalau Tuhan berkata kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, artinya ya hanya Tuhan saja atau tidak usah sama sekali. Nah mungkinlah orang yang masuk surga hatinya masih sebagian di dunia ini. Atau mungkin karena terpaksa sudah stroke, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya udah tinggalkan dunia ini katanya. Sudah stroke, sudah nggak punya apa-apa, udah miskin, udah terbuang, ya udah ikut Tuhan Yesus saja. Tapi itu nggak natural. Coba kalau orang seperti ini punya kesempatan lagi, coba dia akan berbalik ke dunia. Jadi dari hati yang tulus, dia punya komitmen meninggalkan dunia. Sampai cita rasa, selera duniawinya menjadi pudar. Harus begitu. Nah saudara kan bisa mengalami nanti, ya setelah saudara bertumbuh terus, Anda pergi ke mall, lihat barang-barang bagus. Heran loh, tidak seperti dulu. Kalau dulu kita lihat tas, waduh jahitannya bagus banget ya. Waduh kita bayangkan, kita pegang. Kalau kita lihat pemandangan alam atau mendapat cerita dari orang, wah di sana pemandangannya bagus loh, bagus. Kotanya begini begitu. Wah kita langsung bayangkan, aku juga mau ke sana. Aduh, daging kita berkata, bawa aku ke sana. Tapi setelah kita bertumbuh ini, melihat barang bagus, ya bagus. Bisa beli karena dibutuhkan, beli. Kalau enggak usah. Mestinya yang kita bayangkan itu senyumnya Bapa di surga. Bagaimana aku membuat dia tersenyum. Bukan bagaimana membuat aku tersenyum. Bukan bagaimana aku membuat diriku puas dan senang. Dengan barang ini, dengan barang itu, dengan jalan-jalan ke sana kemari. Bukan. Tapi bagaimana aku bisa membuat dia senyum. Bagaimana aku bisa membuat dia puas. Mestinya itu, saudaraku. Mestinya itu. Kita harus belajar, saudaraku. Tidak membayangkan kesenangan kepuasan duniawi lagi. Kita membayangkan kepuasan hati Allah. Bagaimana membuat Allah tersenyum. Dan betapa kita akan merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau sepanjang hidup kita sekarang kita membuat Tuhan itu senyum. Kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah itu ada, maka kita akan berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan berusaha menyenangkan Dia. Benar. Dan kalau kita percaya ada surga di mana suatu saat bisa setiap saat kita meninggal dunia, kita bisa masuk ke sana, maka kita harus bersedia meninggalkan dunia. Jangan percaya surga tapi juga masih mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Bohong itu. Ya? Jangan kita berkata Allah hidup, Allah hadir, tapi kita tidak menjaga perasaannya. Saudaraku,
Kalau yang kita bayangkan, yang kita rindukan membuat Tuhan tersenyum. Yang kita rindukan adalah bagaimana membuat Tuhan bisa bersuka cita. Bagaimana membuat Tuhan dipuaskan, maka kita akan merindukan pulang ke surga. Makanya kalau saya sudah tidak ingin pulang ke surga, aku mulai asik. Walaupun keasikan itu adalah keasikan atau asiknya saya dalam pelayanan gereja ini. Saya sadar ada sesuatu yang salah. Mestinya saya tidak merasa bahagia karena pekerjaan ini. Aku bisa bahagia hanya di dalam Tuhan. Berkali-kali orang bertanya kepada saya, melalui Anda bertanya, Alkitab menjawab, Pak, terus terang saya masih takut mati. Kenapa takut mati? Kenapa takut mati? Ini pasti tidak beres. Kalau kita masih berbuat salah, hidup kita belum bersih, benar, takut mati. Tapi kalau kita berusaha dari hari ke hari, bagaimana membuat Tuhan tersenyum, bagaimana Tuhan bisa dipuaskan, maka kita tidak akan takut mati sama sekali. Sama sekali. Selain tidak tertarik dengan dunia ini, kita juga tidak takut menghadapi kematian. Bawa aku ke sana. Bukan di bumi ini. Bukan kota yang megah besar di bumi. Bukan pemandangan alam yang indah di bumi ini. Bawa aku ke sana. Itu mana? Kerajaan Allah. Kerajaan surga. Bawa aku ke sana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Itu saudaraku sekalian. Saya paksa diri saya untuk itu, saudara. Apalagi dengan khotbah-khotbah seperti ini, lagu-lagu yang saya karang, yang arahnya langit baru, bumi baru terus. Aduh. Saya belajar konsekuen. Saya belajar mengenakan kebenaran itu dalam hidup saya. Memang mulanya terseok-seok, saudaraku, seperti sebuah kewajiban. Tapi lama-lama menjadi seperti kebutuhan. Aku mau pulang ke surga. Hanya hadirat-Mu tempatku, Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang ku nantikan. Hanya Engkaulah pengharapanku, Tuhan. Nah, itu. Hanya Engkau pengharapanku ya Allah. Hanya Engkau pengharapanku ya Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi terkait bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya, yang suatu hari Dia jemput kita masuk ke dalam kemuliaannya. Saudara, di awal pemberitaan firman Tuhan tadi sudah saya katakan, dunia tidak lagi nyaman untuk dihuni. Apa yang kita nantikan lagi, saudaraku? Tidak ada. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Pulang ke mana? Ke sana. Sana mana? Di mana Tuhan Yesus ada. Dan Dia berjanji kok, supaya di mana aku ada, kamu ada. Aku mau di mana Engkau ada, aku ada, Tuhan. Saudaraku, jangan saudara menunda pertobatan ini. Allah memberi kesempatan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Nanti kesempatan ini tidak akan ada lagi. Dan saya ingatkan, tidak ada kekecewaan, tidak ada penyesalan dan ratap tangis. Ya, lebih dari orang yang kehilangan momentum, kehilangan kesempatan ya untuk bersekutu dengan Allah. Jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Oh, kita akan meratap, kita akan menangis.
tak terbayangkan saudaraku sekalian. Penyesalan, kepedihan hati ketika kita tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya mencari Allah, mengerti kehendaknya, mencari perkenanannya, dan menyukakan hati Tuhan. Waduh, tidak banyak kesempatan untuk itu saudaraku. Tidak ada kesempatan untuk itu. Suatu saat akan habis. Oleh sebab itu selagi hari siang kata Tuhan, kerjakan pekerjaan Tuhan. Inilah hari siang itu saudara. Saudara mengikuti suara kebenaran, saudara mengikuti pemberitaan firman Tuhan di gereja Suara Kebenaran Injil ini semata-mata hanya mau hidup suci. Semata-mata hanya karena fokus langit baru, bumi baru. Dan semata-mata kita mau memaksimalkan semua potensi kita untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Bersyukur sudah di gereja yang tepat, yang mengajak dan mengajarkan kebenaran. Dan hal ini memiliki dampak kekal, dampak abadi untuk kita. Luar biasa. Bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan di tengah-tengah suasana pandemi atau wabah COVID-19 ini, kita masih bisa mendengar firman Tuhan dan diberi peringatan oleh Tuhan untuk tidak hidup ceroboh. Mari kita berubah, saudaraku. Tetaplah bersama dengan Gereja Suara Kebenaran Injil. Gembala sidang saudara masing-masing akan membimbing saudara. Jika ada masalah-masalah dalam hidup saudara, hubungi nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat. Dan saudara akan bisa mendapatkan pelayanan. Gembala sidang, bapak-bapak gembala sidang saudara adalah orang-orang yang bisa dipercayai untuk bisa menuntun saudara kepada kebenaran Allah. Demikianlah firman Tuhan saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Bapakku mau indah di matamu. Bapakku mau indah di matamu, dan mulia dalam pandanganmu. Singkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapakku mau indah di matamu. Bapakku mau indah di matamu, dan mulia dalam pandanganmu. Singkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Musik mengalun lembut. Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami belajar terus Tuhan, bagaimana kami mengubah batiniah kami Tuhan, supaya wajah batiniah kami boleh semakin indah di mata Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, beri kami kepekaan, beri kami kemampuan Tuhan,
untuk kami mengubah kodrat kami dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Seperti Yesus, demikianlah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Bawa kami terus Tuhan hingga sampai kesempurnaan Bapa. Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. seperti Yesus, Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. yang selalu menyukakan hatimu, Yang selalu menyukakan hatimu. yang selalu menyukakan Yang hatimu. selalu menyukakan hatimu. Bapa di surga, inilah janji kami Tuhan, komitmen kami untuk kami berjuang. Bagaimana kami bisa indah di mata Tuhan. Bagaimana kami mengisi hari-hari hidup kami supaya kami berkenan kepada Tuhan. Senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, hingga kita sempurna di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.